Ubis tahun berlangsung, terjaga mateka, ketertiban, doh ketenangan. Asa tanda hita, anak ni raja tutu hita. Kita saya tahu kita poparan dukuta raja sigalinging. Jadi anak ni raja du kita. Raja apa tabayan ulauta di mubes di tikyon. Kita ikuti aka aturan di tata tertib naung di batupa panitia. Dungin se memang sangat aropian dorohan nami di hawak kena tutuan nami asa berpartisipasi aktif kita tutu. Ima dilalau mengalami solusi kita tuaka ahana perlu si diskusi hunonta di pumuata poparan punta raja sigalingingon tu juluan nyarion dungi muse manang na benon putusan ta di mobeson omma sebagai representasi perwakilan ni kita seluruh seluruh Indonesia bion. Jadi keputusan benonon omma tapi yuti tapareak tu pertikian yang laos omma tok tapasahat tuaka DPD DPW DPD langsung ini nang manang na sektor pe manang na di dia pe perpunguata putusan ni mubes tau menon tabuan tu lingkungan ta masing-masing asa boy lam marmungaran punguan di poparan do putar raja sigalinging manang na di dia pe kita maringanan tersong lima sawating tata tertib ni mubes nanak si pasahaton di tonga-tonga ta. Nah, masuk pahita tu agenda nabar julu ima pengesahan anggaran dasar PPRS Indonesia. Jadi ala gudando anggaran dasaron ima naung dibagi di tonga-tonga ta sude saluhuna suak somoni nang hamu akan dua nami amanami amang guru nami nang buru nami na mengikuti bubeson marhite-hite online melalui Zoom nung atong dipasahan naking soft copy ni anggaran dasaron di grup. Jadi nung ngaboy ta akses marhite-hite grup isine sarupa do nata cetak di tonga-tonga tahun. Jadi ala hafal do lumayan don ra tak pola ta bahas sada alai julu di patorang tim nama bahan sian SC nama bahan anggaran dasaron di bahan ma ringkasan eksekutif nade asa di patorak tuh kita tersebut dia pengaturan secara umum na adong di anggaran dasaron asa buyen non terputuson tak berlaku tersetujui untuk ditetapkan dan disahkan berlaku untuk mulai sian sadarion. Jadi pinasaha ma di raku pertikian tu tim SC no peradehon anggaran dasar ni punguata mulai deh pinasaha pertikian. Mana deh? Jadi soal tadak nanti na berjulu pengesahan pimpinan sidang utama juga asas jauh tamu pimpinan sidang sementara ini. Api kita mau balik malah kamu julu. Kurasa Pak Kolonel sini aja lah. Nah, Kolonel karena calon ketum. Nah, pilih mahamu lima malah julu ini tetap melalui kesepakatan ini peserta. Jadi pimpinan sidang tetap. Jadi kan dia umum pimpinan sidang sementara. Kalau mau pimpinan sidang sementara, SC do. Nah, dia berlaku dalam hukum isi. Alana manekeni man lokal kon termasuk pengesahan anggaran dasar rumah tangga, dibuat berita carana, pemilihan ketua umum dan dibayar berita carana. Ini jadi berbadan hukum semua. Mau sama dan berbadan hukum. Jadi si masyarakat isi lengkapanmu. Boy silakan. Jadi mulai nauli Mei ketua kami. Jadi pas deh. Jadi asa masuk kita tuh sidang tetap pelaksanaan sidang. Iya. Bes. Jadi serta lima di ketua. Kolonel sama Jolon, sama Kolonel. Jadi nakin sebenarnya di dalam pemimpin sidang sementara adalah di bawah SC. Alai ngadok kesepakatan tak. Nakpe nakin mubes membawa carai ya supaya lebih rapi. Jadi kesepakatan tersebut diamuna dan terutama pemilik suara. Kami masih SC di Jolo, kemudian ketua mubes sebagai pimpinan sidang tetap, ya. Dan ketua OC sebagai mendampingi pimpinan sidang tetap.
Boha di hamu damang dena. Setuju do hamu somoni? Nah, jadi kamu mau jadi mahal lagi sih. Jadi saya ada ketua, saya ada sekretaris, itu dua anggota. Baik. Itu mekanismenya. Jadi di sondo Oh, kalau yang musik saya naik mata baik. saranai kalau di jolo mau bulu somoni. Parbali. Ai sekretaris no tulen. Silakan. Jadi mahal pimpinan. Jadi semono me di jolo mau pra. Tunjuk kamu mah ketua nih si sekretaris nih tuluran naik anggota. Karena kamu tuh manekin dua musim dua no. Iya. Jadi sebenarnya namanya ini di berita acara ini emang udah pimpinan sidang tetap, pimpinan sidang, kemudian SC dan ketua panitia. Holan itu namanya di sini. Oke. Jadi boa semua ini asal di meditation alai pamopurin narwak siap punya alai lah ketua mendo semua. Jadi saya ini usukun di hamuna damang do dainang damang pemilik suara. Semua ini menekingan modelnya di dalam pengambilan keputusan tadi so. Setuju mah tadi sih? Bahwa di hamuna hanggitku pemilik suara na online. Setuju mah dengan model semua ini? Bahwa pimpinan sidang tetap akan dibawakan oleh ketua MUBES atau koordinator MUBES. Setuju? Setuju. Jadi setuju mah dia lotak kisah lotak. Sidang tetap akan kita serahkan kepada ketua MUBES. Tio. Mulai deh mah dihamu sekretaris SC. Mulai dapat tikus PUC itu dulu narion. Apalagi kita kena poso teh. Kita banding gempa. Jadi agenda pertama lagi mengenai pengesahan anggaran dasar PPRS Indonesia. Tapa saat ma tu pemateri kebetulan pematerina pabunguhun sudah seluruh data doh informasi nawadok pembahasan melalui Zoom beberapa kali Zoom dipatupa panitia dipertikian nok salpo sian tim SC jadi sekretarisna Ima Opurai Sigalingging pinasaat ma pertikian boleh tema di kita saluhutna jadi sebenarnya nungadung di baik Dr. Karmon di Seoul alai intina sebenarnya bisa sama-sama terbuka deh. Jadi sambil mempersiapkan kita anggaran dasar dibahas berbulan-bulan bahkan bertahun dan menjadi final pada tanggal 18 Desember. Jadi saya coba nanti lama buka setelah itu. Oke. Di shot dibayar 30 menit. Tuh hamil deh, 30 menit sabar menit deh. Ala ahon naik, ala agak gajang tuh makanya nang bapala nakpetulu hari 30 menit. Pokoknya kau sabar hama deh. Bolo lebih singkat pe sabar hama tersongoni. Jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ujahami nadi hataun di Dr. Karma. Rasionalisasi penyusunan anggaran dasar sejak peresmian Tugu PPRS 25 Juli 1982 di Desa Said Dihuta, Pangururan, Samosir. Secara de facto, ruhut bolon anggaran dasar
sudah ada merupakan Tonani Raja Sigalinggi, yaitu Marsada Mahamu Akapinopar Sialasada Dohamu Poparaku Sigalinggi. Lau merealisasikan Tonani Raja Sigalinggi ke dalam kehidupan nyata, Poparan Raja Sigalinggi dalam kesatuan dan keseragaman visi dan misi yang terdokumentasi secara de jure, yaitu dalam bentuk anggaran dasar yang akomodatif, demokratik, dan sesuai tuntutan zaman. Kemudian di dalam bab 2, ajas falsafah bentuk dan sifat. Ajasnya adalah berajaskan Pancasila, Dalihan Natolu, dan gotong royong. Ya, saya rasa itu sudah jelas. Kemudian pasal 3, bentuk dan sifat. Bentuk organisasi ini adalah organisasi masyarakat non politik. Sifat organisasi ini adalah bersifat sosial. Menjadikan Poparan Raja Sigalinggi menjadi manusia terunggul, tertuang di dalam bab 3 tentang visi PPRS, visi Poparan Raja Sigalinggi. Bab 4, maksud dan tujuan, itu ayat 1 sampai 6 cukup jelas. Kita lanjut. Kemudian masuk ke bab 4, hak dan kewajiban anggota. Bab 4 pasal 8 pasal 9. Pasal 8 itu sudah jelas. Bab 7 pasal 9, struktur daripada PPRS mengadopsi struktur organisasi fungsional budaya Batak dengan pendekatan wilayah pemerintah. Oke. Sebenarnya mah tertulis ada bab 5 ulangi misalnya. Keanggotaan pasal 6 ayat 1, Poparan Raja Sigalinggi adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga Sigalinggi, tendang, Banuarea, Manik, Kecupak, Beringin, Gajah, dan Berasa, yang mengaku keturunan Raja Nayambato serta Raja Garinggi, marga Garinggi, yang mengaku marga Sigalinggi. Inilah yang disebut dengan anggota PPRS. Poparan Raja Sigalinggi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 mencakup Boru, Bere, dan IBBere. Jadi jika ada dimanapun Boru, Bere, IBBere dari Poparan Putra Raja Sigalinggi, itu anggota. Kemudian yang ketiga, ini perlu jelas dari sekarang diingatkan, mendaftarkan diri sebagai anggota melalui pengurus PPRS yang berada di tempat kedudukan atau domisili masing-masing. Makanya dianjurkan di seluruh wilayah Indonesia dibentuklah punguan PPRS supaya ada mengadop Poparan Raja Sigalinggi, Boru, Bere, dan IBBere. Ayat 4 memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur dalam tata cara menjadi anggota dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, berarti sesuai dengan ketentuan punguan di tempat ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini memang orang saya cita.
Kita lanjutkan di dalam pasal 9. Struktur organisasi tadi, yaitu pasal 9, struktur organisasi PPRS mengadopsi struktur organisasi fungsional kebudayaan Batak dengan berdekatan wilayah pemerintahan, yaitu PPRS tingkat pusat yang kita sebut dengan DPP, PPRS tingkat wilayah kita sebut dengan DPW, PPRS tingkat daerah di kabupaten kota kita sebut dengan DPD, PPRS di kecamatan kita sebut dengan DPC. Nanti akan ada penjelasan dalam ada gambarnya nanti. DPP dan DPW tidak dimaksud untuk mengumpulkan anggota, ya. Ini tidak mengumpulkan anggota sebagaimana yang dilakukan oleh DPP, DPD dan DPC. Lapatannya DPW dan DPP dan bapunguhon anggota. Anggota ima anggota di punguan nadong di DPD, nadong di DPC. Molo hita sonari hita guari mau anggota sektor-sektor. Alai mulai anggaran dasaron dak sektor beta baik. DPD. Manang DPC. Selanjutnya di dalam kepengurusan di dalam bab 4 pasal 10. Bab 4 pasal 10. Pengurus terdiri dari penasehat. Jadi pengurus DPP terdiri dari penasehat. Ini gambarnya. Ada ketua, ada anggota. Dewan penasehat itu ada ketuanya, ada anggotanya yang akan memberi nasihat kepada pengurus. Kemudian ketua umum ada wakilnya, itu bisa dikembangkan. Sekretaris umum ada wakilnya, bendahara umum ada wakilnya. Kemudian ada bidang adat, bidang budaya dan bidang taropo. Ada bidang pendidikan dan SDM, ada bidang sosial dan ekonomi, ada bidang tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat, ada bidang humas dan IT, bidang hukum dan pemerintahan, bidang organisasi dan bidang keanggotaan. Inilah bidang-bidang yang sudah kita buat di dalam anggaran dasar kita. Kemudian di dalam jumlah anggota Dewan Penasehat adalah 13 orang termasuk ketua, yang terdiri dari di dalam halaman 8 ya, anggaran dasar itu. Anggota Dewan Penasehat adalah 13 orang termasuk ketua, yang terdiri dari para mantan ketua umum DPP sebelumnya, ya, dan seorang tokoh atau pakar yang dituakan dan dianggap mampu menjadi Dewan Penasehat. Sebutan Dewan Penasehat hanya berlaku di DPP. Jadi kalau di DPW bukan Dewan Penasehat, tapi penasehat. Di DPD bukan Dewan Penasehat, tapi penasehat. Jadi setiap struktur organisasi kita itu ada penasehatnya, kira-kira begitu. Kemudian sebutan Dewan Penasehat ada di DPP. Selanjutnya, jangka waktu kepengurusan untuk satu periode DPP dan DPW itu 5 tahun. Kalau dulu itu 10 tahun ketua. Di rapat JUP yang kita bahas selama setahun ini, bahwa kepengurusan DPW DPP itu adalah 5 tahun.
Sejak hari ini akan berlaku kepengurusan DPP setelah anggaran ini kita sahkan, kita terima bersama menjadi 5 tahun. Selanjutnya untuk DPD dan DPC masing-masing 3 tahun. Ya. Masa periode kepengurusan untuk ketua DPP dan ketua DPW dia dibuat batasnya supaya jangan ada menjadi ketua yang abadi, tapi paling lama paling banyak 2 kali. Pengurus itu di DPP dan DPW maksimal 2 periode. Sedangkan untuk ketua DPD di sektor-sektor, di daerah-daerah atau di DPC disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Kalau di daerah-daerah belum tentu ada yang mau jadi ketua. Ulun dulu jadi alangnya siang malam lu jaya ulai lakukan sendiri. Ada orang kota songonan lau di batu sih. Ulun dulu jadi. Ada orang pernah lu jauh membenarkan oleh pas-pas di kita. Selanjutnya, DPW dapat dibentuk apabila memiliki minimal 2 DPD. Contoh, Molohami di Karawang, tulu sektor Mahamina dulu, kata sektor Cikampek, sektor Kosambi, baru 1 tahun lebih terbentuk, baru sektor Karawang menjadi DPD Karawang, DPD Kosambi, DPD Cikampek. Kita sebut ini DPW Karawang. DPW Karawang. Jadi pasal ini mengatur bisa membentuk 1 nama DPW jika ada 2 DPD. Realisasi atas sonon. Nasaulaudi. Saulaud dohami do Cikampek. Adong namasa di Cikampek Saulaud dohami. Alai molo warung namasa di Jabodetabek molo judang roda sebagai udara. Alai dek Saulaud kami. Adong do anggaran dasar anggaran rumah tangga na Saulaudi. Adong do hak dan kewajiban. Tersebut itu. Arah mengatur kita kan. Jadi A DPD, A DPC. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab pengurus DPP. Asal jelas. Jadi orang terpenuh DPP ada nomor ini. Ada yang kita atur bersama, kita sepakati bersama. Tugas dan tanggung jawab Dewan Penasehat. 1. Dewan Penasehat yang didokon itu adalah di pusat menyatakan kata Dewan Penasehat. Kalau di DPW dan DPD disebut dengan penasehat. Tugas dan tanggung jawab Dewan Penasehat. A. Menetapkan dan melantik DPP terpilih. Jika kita memilih ketua hari ini yang melantik adalah Dewan Penasehat. Itu undang-undang sudah mengatur. Kedua, memberhentikan DPP yang berakhir masa jabatan. Jadi, ketua PPRS Indonesia akan berakhir pada bulan Juli tanggal 2 pas tatuhu diberhentikan penasehat dulu. Jadi Ibu Partogi berhentikan dulu gitu ya. Nanti, jangan sekarang. Nah, jadi supaya sah sesuai dengan anggaran. Nah, jadi diberhentikan dulu ketua atau apa supaya nanti penasehat juga akan melantik ketua baru. Kemudian ini tugas ini perlu dan memang itulah makanya jadi penasehat. Ayat 3, memberi nasihat secara aktif, diminta atau tidak diminta. Kalau sudah dianggap penasehat menjadi dewan penasehat, berilah nasihat yang manis-manis supaya mereka juga
dijawab dengan senyum manis. Marahilah dia jika salah daripada menyimpang jauh. Penasehat itu memberi nasihat supaya mereka Sigalingging ini semua jadi orang-orang yang sehat. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab DPP. Ya aduh, urusan di DPP so sangat tuhanyon tu sikil, apalagi tu gunung stuli sesaat ini. Halaman 9. Tugas dan tanggung jawab DPP menyusun garis-garis besar program kerja hasil MUBES 5 tahun ke depan, memberikan nasihat dan konsultasi kepada DPW, DPD, dan DPC. Jadi lalu perintah yang pusat, kurang mengalah itu di DPD, mana di DPW. Ayah urusan dia, uang kita betul. Aku orang membayar. Siap. Cocok. Oh, jadi saya setuju. Kalau perlu kasih umpan balik, masalah menjadi terlempar proses hari, ada masukan, ada pertanyaan. Siap. Saya itu. Jadi seorang dong, nanti berapa? Kau dong itu 20 menit. Jadi saya 20 menit. Kalau lupa dah dong kali ini. Tak kau lupa daripada. Ayo bosan di belum bikin orang ada dong. Kalau aku mikir. Oke, saya kena deh. Asal mohon. Oke. Jadi yang kedua, memberi nasihat, konsultasi kepada DPW, DPD, dan DPC. Memilih dan menetapkan ketua DPW berdasarkan usulan DPD. Jadi itu tugas DPP. Melaksanakan MUBES seperti saat ini. Mengangkat dan memberhentikan suatu kepanitiaan yang dibutuhkan bagi kegiatan-kegiatan semisal renovasi tubuh, kultur, MUBES, panitia seleksi, dan lain-lain dengan kelangsungan kepentingan organisasi. Melaksanakan acara tubuh PPRS sekali 5 tahun bertempat di Desa Saiti Utara, Kecamatan Pangururan. Menyiapkan dan memberikan laporan pertengahan tahunan dan akhir masa jabatan. Saya ulangi, menyiapkan dan memberikan laporan pertengahan dan akhir masa jabatan. Menyiapkan data-data anggota PRS, membentuk wadah komunikasi khusus kumparan Raja Sigalingging atau disebut dengan Sigalingging Center. Mendata jumlah DPW, DPD, dan DPC yang sudah terbentuk eksis. Kalau kita sudah eksis sampai kemarin itu 64 tambah 2 menjadi 66 eksis. Ya, mudah-mudahan semakin bertambah. Kemudian melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Membentuk usaha berorientasi profit demi kelancaran program dan kegiatan organisasi. Memberi dukungan bagi anggota mereka Sigalingging yang ingin berkarir di bidang dunia pendidikan atau bidang lainnya guna mengharumkan nama baik PPRS. Memerintahkan kepada bagian hukum untuk membantu anggota PPRS yang tersangkut permasalahan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. Sekretaris melaksanakan tugas administrasi antara lain pendataan jumlah anggota organisasi PPRS yang sudah terbentuk dan pendataan keanggotaan, laporan perkembangan kegiatan keanggotaan, dan mencatat membukukan seluruh kegiatan. Melaksanakan surat menyurat itulah tugas daripada sekretaris. Bendahara merencanakan upaya pencarian dana, menerima, mencatat, menyimpan, mengeluarkan dengan baik sitio puro, ya, tetapi dengan baik berupa uang ataupun barang dari pelancaran. Dan ketua-ketua bidang sudah ada jelas di atas di situ. Asa somonna paling juga binai namo, so asa somonna berterima ketua di salam ini tuh ada tanggapan? Silakan dari Jambi. Sebagai Bapak, ada online yang bertanya, angkat tangan di UB. Silakan. Ada online. Nombang Sigalingging. Ada pertanyaan? Kita utamakan dulu pemilik suara untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Semua.
Oke, kita sepakati semua, silakan. Kita bebas. Nah, online jo, perjulo, perjabi. Online jo perjulo dah. Online dulu, kan online. Silakan, silakan. Ayo siapa? Oke, langsung Jambi. Silakan. Mohon ate tapi dulu di bapai na mga letik itu kami di kita sa lubog na opung bapa dainam kami siap DPW Jambi mau ate mapenjelasan inaking nunga cukup detail masuk nami asabuy terkaper waktu yang non agak disingkat majope maparani kurang pola dijelaskan karena kita sudah berkali-kali tahun kemarin membahas anggaran dasar ini. Jadi bikinlah waktu semaksimal mungkin supaya kita terkaper nanti sampai acara yang terakhir dan silaturahmi kita nanti supaya lebih mantap. Mau lihat ya Bapak? Horas. Oh, ini saran yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ada lagi? Setuju? Setuju lah. Oke, langsung saya tanggapi. Mohon terima dia mang Perjambi. Saran nuli do nadeng gadi. Sudah na hujahahuni sebenarnya ngarong iso. Kesimpulan na semono. Umma anggaran dasar namtabahas di dalam 1 tahun na buluno. Artinya nakpe adong kita nang baca ondo berjulu-julu baca. Ma saudara, bukan kami tak mengundang. Tetapi ini waktu pertemuan kita yang terbaik. Tapi inilah yang terbaik yang sudah kita bicarakan selama 2 tahun ini. Mulu kemudian nongan, nah mengenai anggaran dasar Om Majota sakot sadari nanti. Setuju Mbak Desi? Setuju Mbak Ida? Mau persingkat dulu Bapak. Om anggaran dasar nata sakot sadari on. Ada lebih ketua? Tali juga itu channel itu. Ada tinggi tangan dulu. Jadi lu bawa, jadi di anggaran dasar ini adong dota baik di si rapat luar biasa. HP dan fasilitasi rapat luar biasa ini lupa kita. Jadi urasa dan nama ngarombak, nama lengkapi do. Baiklah taman di silanjutan ini rapat luar biasa adalah musyawarah besar luar biasa. Mulu di tingkat DPP, semuanya musyawarah satu daerah. Jadi sehati kia puan, ketua berhalangan tetap, mekanisme yang mengganti. Anong hal-hal na tertentu mesti mekanisme na. Mulu mubis sampai mau tepat 5 tahun. Nah, jadi kami ni apa? Pura sana puror benom ni. Orang nama kami dia kemo to hamu ni hasil yang kapamu di si. Siap. Ada nak apa di si rapat luar biasa. Ada kendaraan nak kalian. Apa yang kendaraan Indonesia? Ya. Nah, orang itu masuk ke sana. Ya bicara horas. Jadi sebenarnya adok do rabu-rabuna alai sama nedok ni katui nanti perlu lebih detail ni. Kami jalan horas. Horas sabit ne deh. Asa tasah komona deh. On sangat perlu do. Pasal 35. Pasal 35 halaman 25. Pemeliharaan dan perawatan tubuh. Ya, pemeliharaan dan perawatan tubuh. Tugu Persaudaraan Raja Sigalingging menjadi tanggung jawab mutlak DPP. Saya jelas. Dengan kata lain, maka tugu itu jangan lagi ada terlantar itu. Unang adong raba-raba. Pemeliharaan tugu menjadi tanggung jawab mutlak DPP, berarti harus ada operasional ke sana. Kemudian di dalam pasal 35 ayat 1 itu pendanaannya supaya dianggarkan
tiap tahun. Pemeliharaan dan perawatan tugu agar melibatkan DPD dan DPC. Sudehi tapoparan neputa Raja Sigalingging dohok manapu mengacabuti rumput di sana. Alai informasi share ketua DPP, ada kewajiban kita nanti diatur oleh DPP. Kemudian pasal 35 yang di atas, maka tulisan yang tertera di tugu cukup bertuliskan Tugu Opu Raja Sigalingging. Kata mereka deh, Tugu Opu Raja Sigalingging itu. Jadi songonima realisasinya di sana, jalima dibain lah lebih cerah di sana. Jadi dengan tata pemasangan instansi yang sesuai. Logo PPRS menggunakan gambar Tugu Opu Raja Sigalingging. Ada Tugu Opu Raja Sigalingging. Kemudian berlokasi di Seti Huta. PPRS berjudul Raja Sigalingging menjadi mars kita yang diciptakan oleh Bapak almarhum Titus Sigalingging. Struktur Tarombo nanti disesuaikan dengan prasasti tugu setelah diupdate. Kop surat dan stempel PPRS Indonesia. PPRS itu kop suratnya berlaku untuk DPW, DPD, dan DPC. Dan DPD, DPP, DPW, DPD, dan DPC wajib memiliki bendera petaka. Tarsono, dia bendera petaka ya. Tarsono. Jadi menurutkan DPP, rotu DPW melantik ada untuk seserah menurut Tarsono. Jadi itu untuk apa? Itu adalah simbol kehormatan, lambang kepemimpinan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, nah tua-tua hangi, nah dihormatan nanti. Upatora pe segajang-gajang ngendong tunggu kamu. Jadi di Narawa asa tasimpuli anggaran dasaron. Oh, peraturan nih, sautik nih mate. Pasal betul mate. Betul macam itu. Saya cuma nak ngejak sautik nih. Harap aku beli 5 minit nih sebenarnya. Keuangan PPRS. DPP DPW bersumber dari iuran anggota yang disetorkan ke DPD dan DPC. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Hasil perayaan hari-hari besar. Ini adalah keuangan di DPP yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan sukarela, dan hasil perayaan hari-hari besar. Keuangan DPD dan DPC atau sektor yang kita kerjakan sekarang, tentunya ada uang pangkal, ada iuran wajib sesuai dengan anggaran rumah tangga yang berlaku di tempat itu, atau tok-tok pribadi, atau hasil perayaan hari-hari besar. Ketiga, pengurus DPP dan DPC wajib menyetorkan sekali 6 bulan sebagian iuran yang diperoleh dari anggota, yakni sebesar 20% dengan pembagian 10% ke DPP, 10% ke DPW. Jadi Salilingon Molohami di Karawang 10.000 di Baku Muhami, jadi 5.000 Mei tu pusat nami. Gabi pusat dona julu kami persadan nami tu. Jadi sonari dalam aturan on DPW, DPP sumber keuangannya adalah dari DPC dan DPD. Pasal 3, pengurus DPD dan DPC wajib menyetorkan sekali 6 bulan kepada iuran yang diperoleh dari anggota sebesar 20%. Dengan pembagian 10% lah itu ke kas DPW, 10% lah itu ke kas DPP.
5 masalah sumber keuangan. Kemudian di dok natutui nakit pasal 38. Mulu adupe nah hurang lebih senak tata kuno. Perubahan anggaran dasar ini ayat 1 dapat dilakukan sekali dalam 5 tahun yang mempelaksananya bersamaan dengan pelaksanaan MUBES. Satu ini yang penting, dilarang membentuk organisasi tandingan dalam bentuk apapun dari anggota pengurus atau mantan anggota pengurus PPRS Indonesia. Dilarang membentuk organisasi tandingan Raja Sigalinggi. Alana Raja Sigalinggi naking sada do Raja Sigalinggi. Punguan Raja Sigalinggi tidak ada tandingan. Itu kita sepakati dari awal. Ada onluma dibahas berlama-lama. Contohnya kami ada punguan nami. Ada punguan na membaik tandingan harus tunduk kepada apa? Tunduk kepada PPRS. Ya. Ada dohamina saja bu. Anggiku kurang. Sapunguan dohami tunduk kepada PPRS. Bukan berarti karena kami sudah banyak bisa melawan ke PPRS. Tidak boleh. Tidak boleh menciptakan tandingan. Nah, judulnya di Jolo Sadado Hamuna Poparaku Ido Tona Nio Pukta. So tungaro kita nama baik tandingan Sigalinggi. Bahaya. Oke. Dan itu karena itu bahaya, maka kita tuangkan di dalam anggaran dasar Raja Sigalinggi. Pasal 38 ini saya bacakan. Dotita nasudena dong membuat secara Zoom, ya, live streaming. Pasal 38 ayat 2. Dimanapun kita berada, peparana putra Raja Sigalinggi dilarang membentuk organisasi tandingan dalam bentuk apapun dari anggota, pengurus, dan atau mantan anggota pengurus PPRS di seluruh Indonesia. Molotuk sosaparada pehita di DPD alai dengan tandingan kita tetap satu dalam PPRS. Terima kasih kepada PPRS Bengkulu. Terbentuk DPD Bengkulu Kota. Ya. Onma contoh-contoh persatuan walaupun banyak yang kita pikirkan tapi bisa bersama. Saya berdasarkan anggaran dasar nokte sepakatio tambah sadar kita saluhna di pemparan yung putra. So ni ba hurasa naking holan 5 menit do ala morui do 3 minit nai kupa selesai humare. So ni ma gabi jalan horas madi kita. Atau kupa selesai huma na 3 minit nai. Aturan peralihan. Nasa songon na mantapin na. Anggaran dasar anggaran PPRS ini berlaku bersifat mengikat bagi seluruh anggota dan pengurus semua tingkat PPRS. Kedua, anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah dimiliki dan dilaksanakan setiap PPRS sebelumnya menyesuaikan dengan anggaran dasar ini. Jadi ada anggaran dasar tanong tabang ke di sektor-sektor ta. On holan dasar don. Anggaran rumah tangga sesuai do dapur masing-masing yang itu. Jadi artinya ya di DPW, DPD dan DPD tidak ada lagi anggaran dasar. Ya. Pas. Nah, jadi mulai hari ini di DPW, DPD dan DPC tidak ada lagi anggaran dasar.
yang boleh anggaran rumah tangga dan tidak melenceng daripada anggaran dasar yang kita sepakatin ini. Supaya jelas. Nah, jadi jangan ada dualisme lagi nanti, ya. Biar bulat kita. Iya, tetap mengacu kepada induk ini. Tapi anggaran dasar sama sekali tidak diperbolehkan. Siap. Sama Oke, semua. sudah ya. Nah, mau lihat ya. Jadi dapatannya undang-undang dasar 45 saya ada dong. Undang-undang dasar tak. Ada yang karena rumah tangga tak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Kemudian anggaran dasar ini berlaku menjadi anggaran dasar PPRS di DPW, di DPD, dan di DPC, serta bersifat mengikat bagi seluruh anggota maupun pengurus. Kelima, untuk yang pertama kalinya, penetapan anggota Dewan Penasehat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah DPP bersama para pakar tokoh yang dituakan dan di SK-nya dibuat serta ditandatangani ketum DPP. Sudah? Jadi nanti Kolonel, jika dalam kita sepakati, siap? Ada masukan? Peserta online, silakan Pak, silakan. Ada terbuka suara na. Video. Nawaro. Ulang. Oh, dibuka mic-nya. Unmute. Coba dibuka mic-nya. Oh, ya. Pak Ansari, Pak. Siap. Satu yang kami sampaikan atau saya sampaikan, saya Srepan Segadengding, maaf tidak bisa hadir karena kurang fit, tapi hati saya berada di tengah-tengah pertemuan ini. Amin. Untuk tidak menimbulkan banyak pertanyaan di hari besok dan lusa, memang kita sudah dengarkan tadi, yang menjadi anggota PPRS adalah yang terdaftar di domisilinya. Yang ingin saya tegaskan dan mungkin tidak merombak anggaran dasar ini, cuma mempertegas pertanyaan apakah boleh ditambahkan yang menjadi pengurus PPRS dimanapun berada adalah orang yang sudah terdaftar di PPRS setempat. Hanya itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Mau lihat di Amang Haseripan. Jadi anggaran dasar maju Amang Taihito. Semua anggota PPRS yang terdaftar di tempat. Jadi mengikat mulai itu perubahan tentang tanpa saat menongan tu pengurus baru mulai perubahan tentang anggaran dasar. Mulai anong dope siya kamu na natutuwa namin na online. Oke, lanjut. Pasal kami kamu anong dope Bandung. Halo. Ya silakan. Udah masuk. Boy masuk. Tadi harus melihat selalu nah. Oh, harus komandan. Saya Ami. Oh, Dr. Karmon. Dr. Pablo Sigalingging. Siap. Maaf tadi pagi memang harus fisioterapi, ada yang selesai nasi kamu lalu. Puji Jumon. Bapak, Ibu, saudaraku yang terhormat. Ini memang menurut rekamnya. Ya. Penjelasan 30 menit, alai mungkin alami situasi kondisi dohot sistem nadong di HP di di laptop di kurainan bu di siapon. Alai sebagai kata lah miro aku di bagas dari on di akan nang ro mengikuti mubeson
Pelanon sudah hol sawit. Mau warung akan orang lebih. Sudi akan isi dohot akan asin dope di antara dasar tahun. Nunggal udah kita, alai mir semangat. Mulai takut kasih Agustus 2020 saja, satu di akhir Desember 2020 saja, 2020 saja ini. Alai dimasukkan berbeda satu dari on. Alai mulai karena tak berobat kaso gudang udah pernah kurang, aku sendiri merasa gudang udah pernah kurang, termasuk bakpon olo tuh si patak bakpon dua pentingkan, untuk dipudi, untuk juru, untuk dipudi. Alih-alih mahadan 6 bulan sebelum mubes 5 tahun yang akan datang, untuk tebuang bisa kita bicarakan, no. Sehingga perubahan ini kita calon saya di mubes yang akan datang. Berarti mana kita lupa, maaf, kita saya lupa Bapak Ibu Andi yang terhormat tersebut hanya ikuti acara mubes saudara, terutama menyangkut anggaran dasar. Alai mulai kalau jatah selelingon, naik pesubuh sudah tarik tak mengikuti di selelingon. Semua berdasarkan kesibukannya ke pengurus terutama DPD dan DPD. Sejalma coba hatta. Omba sebagai pejabat di kita untuk melaksanakan misi PPRS di bulan Maret. Namun saya sahatik menyangkut struktur rokok, memang persoalan ini penandabui mungkin perlu penandabui sebagai dasar kita di struktur rokok untuk palang bulan namun saya menyangkut update rokok resmi tinggi nabu terlaksanakan penarion ini masih ada update taruh proses garing diselesaikan oleh Raja Stepak. Ada kunyon, ada kesepakatan nyon di Raja Stepak tanah margai. Jadi orang bahas sejak kami, kemudian masih update taruh ko 2022 nadong nama sahai, nadong itu garing di anak nomor 2, gabe terpindahkan di mana gabe nomor tul di Kopara di garing di mana mungkin alai bahas dong. Mungkin sak kamu saya ibu besok. Mudah-mudahan mah nang terima harwan takut saya sebelum kap sehingga non terus baru mulai saya diperbaiki taruh berikutnya mulai ada mari kita kesaluna mulai ada mah peserta juga or mari kita narong online narong na offline narong di mana or semua tersaluna Salam ketua, malah seruaku. Ayah ranking baru neng di rumah sakit ketua ku naraku. Ayah masih hak beda. Jadi tak siapa kita salutna. Jadi di kita salutna, abang na tua omma kesepakatan ni nak bahas selama berbulan-bulan. Habisat eci. Pasantai mah tu kita salutna. Jala anggaran dasaron akan kita laksanakan jika kita sudah sahkan. Maka kesempatan dan waktu ini kita serahkan kepada pemimpin sidang tetap untuk menyatakan atau menyampaikan ke floor apa ini sudah bisa diputuskan untuk dilaksanakan. Terima kasih. Setayo Pak, nama Numudong. Oh baik, suku-suku. Arong nak kaning di anggaran dasar di Tuhon lagu Mas Misi Galinging ciptaan Titus Galinging. Nakaning pag-ibagi kita ke presesi ilo lagu ni manang arong berbeda lain. Iya. Ilo deh. Ya. Nama pasti kau tuh. Marsi Galinging itu sudah dianggarkan dari dulu. Alai mologram pihak lagu pencipta lagu si Galinging mantap ini. Itu mempopulerkan. Jika ada nanti perubahan 5 tahun berikutnya. Oke, lanjut. Jadi mulai ada mate ala di petikian, ada saya ada sautik ulang kebetulan berbenturan di anggaran dasar boy mana dapat ikut satu kin. Kalau saya ada 5 tahun kasih banyak ke pendalaman materi nak kita akan asingi akan ada siapa masuk kota. Iba ini soal iba serta lalu butir walu calon ketua umum na terpilih dilantik pada saat pesta tugu nah, apa masa jabatan kan bisa hari 5 tahun. Sedangkan pesta tugu sehari 10 tahun. Jadi mulai lantik anu dapat 2 minggu pensiun dan 5 tahun naik. Aji ihapus mayro aku pesta tugu.
Nang boy marpesta itu sehari 5 tahun. Wah, nang marpesta juga kita sehari 5 tahun. Itu tuh rencananya. Sehari 5 tahun. Sehari 5 tahun. Mulai sebulan sehari 1 tahun kita marpesta. Ano yung nga yata ba? Si Malilik ko sa 10 taon. Hampir nang lupa. Anu itu. Alana ngani bayar di si asa DPP mengawasi tugui. Kau ada menang operasional nih, ada listrik ni. Dia ditunggu di Raja Sigaling ingin na. Bisa mau sir golak-golak. Memang Jadi ini kau jelas may bayar. Malilik ko na tikinin sa 10 taon. Ah, gabi 5 tahun pada bayar. Jadi sehari 5 tahun may dali Iya. marpesta juga. Oh, Oke. 6 tahun. Jadi Sony mate, wah siap kita sudah peserta mubes di Tingkion, suak Sony na dua-dua nami na mengikuti mubeson marhite-hite online Jum. Wah, Gimana coba nabok tadi? Mula ka ba dihita? Orang nahusukun. Habis yan. Jadi mau lihat di hita, kamu. kalau Saudi itu nak kini ngano di pasal Tulbusia nomor 5, so dia ada mekanisme. Saya tahu ya Pak, asal dari mana, ketua DPD mana? DPD Medan Timur, Oh, Medan Timur. Sino lugar mo na din? Clement Sigaling. Ay, ito. Huwag malati ba pa? Buhay na kim. Jadi kalau nido, so dia ada mekanisme pelaksanaan mau lihat deh. Pasal 39. Pasal Tulbusia nomor 5. oh maksudnya pemberlakuan tunggal anggaran dasar, kemudian penyesuaian dan anggaran dasar di masing-masing DPC. Pasal itu apa? Pasal Tulbusia. Oh loh. Pasal 39 ayat 5. Iya, Untuk mekanisme. yang pertama kalinya menetapkan anggota Dewan Penasehat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah DPP. Dewan Penasehat adalah urusan di pusat ya. Jadi DPD, DPW, DPC tidak membahas Dewan Penasehat. Itu. Jadi hasil musyawarah DPP bersama para pakar tokoh yang dituakan. Dengan kata lain, pengurus pusat akan berbicara, diskusi dengan para tokoh, pakar atau penasehat, mantan penasehat untuk menetapkan anggota Dewan Penasehat. Alai mulu pertama kali, mulu najulu kan baru penasehatan, tuh. Jadi DPP artinya di son, ketua DPPI imana membentuk Dewan Penasehat Pusat, Dewan Penasehat Pusat, tersebut. Dr. Karmon bisa dijelaskan lagi, Dr. Karmon. Masih online, Ketua? Siap. Oke, lanjut. Kemudian pasal ini kan, walau untuk pertama sekali kan beberapa periode lalu, periode yang lalu memang tidak ada anggaran dasar, tidak ada dia sekarang ini semua. Orang hata do ala, kalau kata do najulu kan, rubulun peraturan dokwil gimana itu. Jadi memang mengaku do, apa pengurus lama mengaku, apa ambat kader rai itu mengaku. Memang tidak ada anggaran kita sendiri. Secara ini untuk pertama sekali, nasaron kepentingan atau melantik pengurus yang terpilih dari on, untuk HUT yang akan datang, di HUT yang akan datang bulan Juli tanggal 3 non tetapkan. Makanya Bapak Raidi nungan menetapkan ngadong sekana Dewan Penasehat sonari ngadong ngato alas sementara bagaimana di mana wajib menjadi Dewan Penasehat jelas mantap. Jadi dengan orang luar untuk kepentingan. Jadi memang
ini saya udah koalisi ketua DPP yang lama ini yang ketua ini maksudnya yang berjabat sekarang membentuk Dewan Penasehat yang anggotanya 13 kalau nggak salah itu nanti Ya, 13 orang, 13. Ya. Kalau ada sekalinya nanti mungkin ketua sekarang bisa. Oke, mau nanti sama ketua, ngadeng gambir, ketua. Saya lanjut nanti. Oke, lanjut supaya ditetapkan. Ini namanya teh. Instruksi dulu ketua. Ini anggaran dasar tempat keanggotaan nomor 1. Kita kayaknya bingung. Siap. Dari mana DPD mana namanya siapa komandan? Ya, kalau kita dari Kompubada, Peparan Raja Sigalinging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga Sigalinging tentang penodaan Mani Kecopak, Beringin Gajah dan Berasa yang mengaku, bukan diakui. Bahasa itu Pak. Pasal 4. Bab 5 pasal 1. Ya. Bab 5 pasal 1. Peparan Raja Sigalinging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga Sigalinging tendang Benuarea Mani Kecopak Beringin Gajah Berasa yang mengaku keturunan Raja Sigalinging. Kalau Bapak bilang dia diakui, sejak dari dulu sudah diakui. Iya, Pak. Sudah tertulis di dalam Tarombo Raja Sigalinging. Tetapi yang tertulis ini ada yang mengaku, ada yang tidak mengaku. Sampai saat ini jika semua peparan Kompubada mengaku keturunan Raja Sigalinging, itu dijebol. Jadi bukan tidak diakui, sudah diakui. Memang diakuilah kita Sigalinging. Tetapi kalian itu mengaku atau tidak mengaku. Yang mengaku itulah anak Raja Barna. Yang tidak mengaku bukan anak Raja Barna. Kira-kira begitu komandan? Iya, serta Garingging. Abang, cocok dong? Baik kamu. Siap. Tambah ketua. Perkenalkan Baru Garingging. Iya. Memang sudah bagus semua ini, betul. Bagus. Bahkan kami pun datang kemari karena sudah mengaku bahwa kita ini sudah bersaudara. Nomor foto, nomor sanina, nomor orang tua. Sedikit direvisi, kalau boleh. Pasal bab 5 cuma pasal 1. Sedikit saja. Mengaku keturunan Raja Neambaton serta Garingging yang mengaku marga Sigalinging. Maksudnya kalau bisa kasih saran ketua. Siap. Garingging keturunan Raja Neambaton serta Garingging saja. Nggak usah yang mengaku Garingging, yang mengaku Garingging. Seolah-olah kami nanti ketua menjual Baru Garingging ini menjadi Garingging. Jadi banyak nanti kontroversi di luar sono. Terima kasih ketua. Baik, langsung kita bawakan dalam floor saja, ya. Langsung kita bawakan dalam floor. Ada lagi dari J? Sebentar. Silakan. Salam ketua. Siap. Memang yang satu ini memang sangat-sangat penting harus digarisbawahi. Marga Garingging itu tetap marga Garingging. Marga Garingging mengakui adalah turunannya Opung Parhaliang, yaitu anaknya jadi dari Opung Pangulu Oloan. Karena di sini udah kita lihat di Ketua Subang, marga Garingging dari Raya di sini sudah menjadi marganya sudah tukar menjadi Sigalinging. Coba bisa dilihat di sini. DPD PPRS Subang Tohap Maruli Sigalinging. Padahal dia si marganya Garingging.
Tapi mohon dikoreksi juga kepada DPD Subang, apakah beliaunya yang salah memberikan data. Terima kasih. Oke. Jadi mana deh? Tanu si maju Jawa usulan di Botota. Orang nakin nadi asal terima deh. Kalau maco di belakang ini. Jadi bahwa di dalam pasal 39 ayat 5 tadi, pasal 6 ayat 1, bab 5 pasal 6 ayat 1, peparan Raja Sigalingging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga Sigalingging, tenda, benuarea, mani kecupa, beringin, gajah, dan berasa, yang mengaku keturunan Raja Nayambado. Majelas Binaking abang sian Pubada? Iya. Alana pertanyaan mula, kenapa tidak diakui? Raja Sigalingging mengakui dari dulu, itu sudah tertulis. Jadi kita buat bersama ini, kita bahas bersama selama setahun ini, bahwa tendang, benuarea, mani kecupa, beringin, gajah, dan berasa yang mengaku keturunan Raja Nayambado. Mudah-mudahan dalam 100 tahun berikut semua keturunan ini sudah mengakui. Kalau kita semua, Bapak juga dan saya mengakui itu, ya, mudah-mudahan. Selanjutnya, yang serta ini keturunan Raja Nayambado marga Garingging, serta ini yang mengaku marga Sigalingging ini tidak lagi dibuat kata itu tadi. Berarti kita hapus dari sini dulu. Ini kita bawakan di floor saja. Kami tidak menjual boru Garingging ini gitu ya. Bagaimana ini? Hanya mencoret yang poin pasal 6 yang di belakang itu. Mengaku keturunan Raja Nayambado, yaitu marga Garingging. Ini mengaku marga Sigalingging ini dicoret saja katanya. Begini. Silakan, ada. Jadi begini Botoku. Iya, betul. Jadi ada informasi kita dengar dari Ketua Garingging se-Jabotabek. Dia bilang tidak semua marga Garingging masuk Sigalingging Tubuli Pahaliam. Iya, diterima. Itu dia. Jadi makanya yang kita bilang kalau kita buat nanti di sini semua marga Garingging, kita yang kena dituntut dia. Itu yang aku maksud itu. Jadi jadi yang mengaku aja. Jadi mengaku betul. Bisa dibuktikan dengan dia bilang memang kalau turunan Pahaliam bisa dibuktikan dengan keikutsertaannya. Yang saya maksud, yang saya usulkan, jangan keturunan Parna ini, yang Garingging ini mengaku boru Galingging itu saja. Bukan berarti ada penolakan bagi kami. Garingging ini tidak bersaudara dengan Galingging, tapi jangan mengaku sebagai Galingging. Sementara darah saya ini memang Garingging. Jadi saya keluar nanti dari tempat ini, Pak Ketua, betul. Jadi justru yang kita jaga, tapi coba nanti masukkan dulu sama Pak Haji. Jadi ada Ketua Garingging se-Jabotabek mengatakan, Pak, kami bukan tubuhnya Pak Haliam, tapi kami Garingging. Artinya kami bukan si Garingging. Setawi kita. Tapi coba lain ini. Tahu, setawi juga Ketua. Silakan. Tapi kita sotik naik. Atau orang sotik naik itu. Apa orang? Konkretnya soal dia usul itu ya. Konkretnya. Oke. Mau nama maksudnya barangkali kalimat itu soal dia apa benota? Dan susah betul. Peparan Raja Sigalingging ini tadi hak keanggotaan kan? Iya.
Sigalingging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga Sigalingging, tendang, banurea, manik kecupak, beringin, gajah dan barasa, yang mengaku keturunan Raja Niambaton serta Galingging. Itu saja. Tak usah ada lagi yang mengaku marga Sigalingging. Jangan ada Garingging yang mengaku marga Galingging. Itu saja. Gabungkan saja Niambaton serta Garingging. Oke, jadi Usulnya yang mengaku marga Sigalingging dihapus. Iya, Ketua. Jadi begini, kita bawa dalam pro. Nggak ada betul, nggak ada betul. Jadi kita bawa dalam floor sekarang Peparan pasal 6 bab 5 itu. Siap. Jadi di fotoku dari dulu rumah bikin seorang ini. Sejak kecil saya mencari ini Garingging ini, dan ternyata ketemu setelah saya berumur 67 tahun. Jadi pura sahur. Jadi hubang itu to floor. Kalimantan diperbaiki. Peparan Raja Sigalingging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga titik 2. Sigalingging, tendang, banorea, mani, kecupa, beringin, gajah, berasa, serta Garingging titik. Itu saja. Ada yang mengaku tidak mengaku, satu balik kita mengatakan mereka itu adalah Sigalingging. Oke, terima kasih. Kita setuju? Kita setuju? Yang online begitulah kesimpulan online pemilik suara. Apa sudah setuju? Belum, kasih dulu sih dulu. Sebentar dulu Pak. Ada pendapat? Kasih Pak Edi dulu ngomong. Apalagi kita? Ini Bapak udah. Siap. Silakan. Harus Ketua. Ya. Ini supaya diperbaiki aja ini, supaya jangan begini ke depannya ini jadi salah. Peparan Raja Sigalingging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga Sigalingging, tendang, banurea, manik kecupak, beringin, gajah dan berasa. Gajah ini langsung aja berasa, baru dan Garingging, langsung di situ dan Garingging. Nah, mengaku keturunan Raja Niambaton. Sampai di sini titik. Kali ini Masuk Sigalingging. tadi kan peparan Raja Sigalingging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga Sigalingging, tendang, banurea, manik kecupak, beringin, gajah, berasa, dannya dihilangkan dulu, berasa, dan Garingging. Mengaku keturunan Raja Niambaton sampai di situ. Jadi Oke, jadi mulai lima Ketua. Jadi kita sebutkan kalimatnya sekali lagi. Satu, Jadi supaya floor tidak. asal jelas. Ya. Saya itu udah 67 tahun mencari ini, dan informasi-informasi yang mengatakan ada berasa dan lain-lain tidak marga Sigalingging sudah saya dengar. Ada Garingging yang mengatakan saya bukan Garingging sudah saya dengar. Tapi topiku mandokon mereka itu adalah Sigalingging, darah saya. Oleh karena itu tidak perlu ada Raja Niambaton di situ. Pokoknya marga titik 2 Sigalingging dan seterusnya serta Garingging titik. Boleh. Baik. Kita kepada Oke. Siap, Bang. tidak diperdebatkan lagi. Baik. Saya ulangi kalimatnya di dalam anggaran dasar. Bab 5 keanggotaan pasal 6 menjadi anggota. Peparan Raja Sigalingging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai marga titik 2 Sigalingging, tendang, banuarea, manik kecupak, beringin, gajah, berasa, dan Garingging. Titik.
Titik, sudah selesai. Sah. Sebentar, tunggu dulu. Jadi saya pikir kita harus hargai juga Pinoparjo Pubada yang lain. Jangan kita nanti dibawa ke hukum. Mereka sudah berikrar kok buat pernyataan kami bukan Sigalingging. Masa nggak kita hargai itu? Kalah kita nanti di pengadilan. Kalau kali ini oke, saya setuju lah. Apa yang disampaikan Pak Purniana tadi, nggak usah masukkan di situ yang mau. Tapi kalau Pubada udah jelas buat pernyataan masuk ke seluruh Indonesia. Kami bukan Galingging, kami bukan Parna. Apa lagi? Mau kita masukkan di sini? Sudah dibatalkan nanti anggaran dasar kita ini gitu. Jadi harus kita dulu legowo. Makanya kalau untuk Pubada, Isenaro, Robuson, Isenasoro, Lausiano. Itu khusus Pubada. Saya pikir itu. Baik. Kalau Galingging oke. Mungkin kami otot kita harus itu. Voting aja, voting. Enggak usah tunggu dulu. Berarti Mak. Ya. Dihukum akan saya hadapi. Nggak bisa. Iya, ada mereka tidak mau mengaku Sigalingging akan saya hadapi. Sigalingging. Jadi setabi di Bopara Putra Raja Sigalingging. Molo kita Bopara Putra Raja Sigalingging ikut komit bedoita. Molo pedi anak kon di Bopara Putra Raja Sigalingging dan mengaku marga Sigalingging mereka. Alam molo kita sebagai induk marga Sigalingging ikut tetap do anak kota nasinya. Dan ada kita memilah. Tu hukum perhulian anak salah kita. Molo nasinya do lausak kita. Silakan. Anak mulai pribadi di marga Sigalingging, mereka adalah anak kita. Ini mulai menurut tahu nak sana kita. Una kona tegor putih kita no. Sedangkan Jawa kita aja di marga tanah kota. Mulai. Setelah yang kedua, itu adalah salah. Itu filsafat sonare namanya. Istilah doh nasional itu salah. Baik. Ikut tegang teguh doh kita. Di Bopara dan Putra Indonesia itu gota. Mulai boleh sudah tunasi ngalami situasi, na perjului perjuluma. Mari kita rangkul mereka, unang masak kami nama saya. Ini sudah Oke, berkaitan bebe. Oke, boleh kedua. Saya ulangi sekali lagi. Ada apa ya, Mas? Ayo. Now, sedang coba. Ay, anong berbeda sa sinakin ng kita ba ini? Agak ini Mak. Alay, Berasa, baik kamu. Mulai Mak, dito ko ito yung puna. Amar ka marasa. Pengurus PPR Sektor Mandala. Bolo nang bigay na mengenai Pubada. Memang molo gabi dilema kita dalam menentukan sikap satu kelemahan di PPRS. Pasti deh. Nah, alana di prasasti di Sigalingging nggak jelas di Pubada. Iya. Naging nga magkatay ketua. Tubuhnya Pubada na di Sintias Maduanas. Ngadong di Sigalingging. Jadi kontak emosional di Sigalingging itu Pubada nggak pasti sadar. Molo tu ngadompe siapa pare na Pubada na lilu dan terabata cuma lilu. Tak beta nih, romo na jadi. Ada bagaimanapun, inggoy mana, aku Sigalingging deh. Are, dak Sigalingging kan rohana jadi. Maka lapi itu buat tu no problem. Tapi itu tetap Pubada eksis. Iya. Oke. Jadi asal simpul sudah, nggak usah. Ayo. Pemaham kesarata sautik di Kunarobwe. Perlu si baringan otak. Ay naginoto na sa lilingo, si Korak adalah Pubada. Jadi kehukum mana pun itu mau dibawakan, kita akan menang. Alang masalah di Tarobwe tambahan, si Korak anak Pubada. Pubada ini si Korak. Jangan kamu itu buku Tarobwe alang. Dak, setabi Bapak Wison. Dak siya hata tu si Jo. Anak Dang, urusannya no. Alin apa pasti? Tapi gitu dah. Jadi terus sama asal simpulan. Kesimpulan Pak. Tapi mah kesimpulan nanti. Sautik, simpulan dong. Kasau kan setel ba? Pakai kalimat itu naki. Olo, ido maksudku. Unang bisa dapat bayar tapi margan non waktu. Waktu lu beli do digital dan liberal. Sami ni boy. Lama. Jadi untuk
menjaga dan menghilangkan tadi kerisauan ataupun tanda-tanda tanya. Hilangkan aja kalimat yang di Mengaku dan tidak mengaku, harus mengaku. Karena judulnya ini pasal 6 adalah menjadi anggota adalah Sigalingging, dan kalau nanti ya di dalam operasional de facto, ya kalau nggak mau dia mendaftar ya silakan. Kan ini, jangan masalah be. Hilangkan Siap, aja. siap. Jadi saya ulangi sekali lagi kalimatnya, biar jelas kita. Keanggotaan menjadi anggota, pasal 6. Peparan Raja Sigalingging adalah yang secara lisan dan tertulis memakai titik 2. Sigalingging, Tendang, Banorea, Mani Kecupa, Beringin, Gajah, Brasa, dan Garingging. Titik. Selesai. Tidak ada komentar lagi. Jadi wanita siap keluar. Setuju tidak? Oke, ditetapkan nanti. Iya. Oke. Jadi Sudah. Jadi bolo tadi tu pasal lonom angka 1 nung atas setujui. Sonari secara keseluruhan Satawijo, kami sian DPD Tanjung Murawa. Siap. 2024 di Sigalingging. Kami nungga terjadi di Punguata PPRS Tanjung Murawa. Jadi perlu usuk kunjung tu tidak salurna. Adong do Punguata Najului anggotana Marga Benorea. Di soal jelas Benorea itu adalah anak Sigalingging, keturunan Opubara. Tetapi dia mempunyai parumain marga atau boru tumanggor. Semua dia do sikap taduson. Molohami Setawi ketua. udah bisa saat itu si Jo. Kalau lau pengisahan tonggaran dasar ta Jo, ekis kita orang tuh. Maksud tu apa? Kami nu kali pakalor kami sian Sigalingging. Nama apa? Alai. Adong naso setuju do hoto. Buhado sikap tadi son. Ini toh. Mau adong yang mendaftar. Selain kita bicara keanggotaan. Adong yang mendaftar tupungan PPRS. Jalo otta doi. Ini orang yang perlu sekuraku. Kami sebagai ketua DPD ikut mempunyai sikap yang tegas. Mau sejalo otta do kamu nang tajalo otta. Mau lo tajalo. Mau lihat deh. Lanjut. Jadi setabi deh. Warna sari. Ini na holong kena case by case di. Jadi on kita putus saja anggaran dasaron. Jadi untuk anggaran dasaron pasal lono angka saya atas setujui. Oke. Sonari secara keseluruhan tak setujui anggaran dasaron. Setuju? Nggak setuju lah. Oke. Kita masa berapa? Tak putuson. Keluarga yang online, anggaran dasar ini sudah diterima. Oke, lanjut. Siap. Jadi Pak setuju? Setuju. Jadi tetap nanti anggaran dasaron berlaku mulai tanggal 21 Mei 2022 untuk PPRS seluruh Indonesia. Sebentar dulu Pak pimpinan sidang, ada yang tinggal. Coba dulu kita renungkan. Anu bebas. Kita putus sampai unang beta PRP. Mau tetap pergi kamu coba. Anu maju tua. Anu namanya. Dia ada setabui. Warna sari me ya teh. Warna sari kan kita pasar. Now. Ya, langsung maju dan ditangani. Oke. Menandatangani. Berarti kurang ya. Iya tuh. Atau coba jawab pimpinan sidang. Jadi sangat penting. Di dalam buku taruh kota ya Pak. Buku taruh kota ini menebai orang duisi pino pernah bubada. Bawang Manado, Banjing, Saraan, Kombi, Brambu, ipino pernah bubada dari. Ini mana baik dulu.
Itu Buang Manalu, Banjin, Saraan, Kombi, dan Merangku. Siapong ini. Putar Putri. Jadi Om maju akan pasto maju damai. Oh, iya, Oke. Lanjut. Jadi untuk agenda berikutnya masuk mahita tu agenda paduahon alai ala di pertikian ngelewat kita di waktu nungajumpa waktu lah untuk persimpangan. Wah, setuju kita dulu persimpangan mahita teh. Reses maju kita persimpangan mahita waktu na terserah homa tu nok terjadwal tu MC. Baik, untuk seluruh peserta Bubes, prasmanan sudah ada di sebelah sana, sudah bisa jalan untuk mengambil makan siangnya ya.